Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa dan pendengar Klik Sunnah TV dimanapun Anda berada, dan seluruh jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali di majelis ilmu dalam kajian jelang berbuka puasa Ramadan di Maba tahun 1447 Hijriah. Hari ini 30 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 19 20 Maret 2006. Insya Allah akan dibersamai beliau Ustadzuna Ustadz Muhammad Romlan LCMAG Hafidhahullah Ta'ala dengan tema Istiqomah dalam Ketaatan. Kajian ini akan disiarkan langsung dari Masjid Abdurrahman bin Auf, Bantul, Yogyakarta. Sebelum masuk kepada materi kajian, kami ingatkan kepada jamaah yang hadir agar mengisi soft-soft di depannya yang masih kosong. Kajian ini akan berlangsung hingga 10 menit menjelang berbuka puasa. Kami sampaikan hari ini maghrib akan jatuh pada pukul 17:53. Kami sampaikan hari ini maghrib pada pukul 17:53 menit. Kami cukupkan kajian kurang lebih hingga pukul 17:40 menit, dan jamaah dapat memanfaatkan untuk memperbanyak doa. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan kepada Ustadz Muhammad Romlan LCMAG Hafidhahullah Ta'ala. Falyatafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah. Kembali sore yang berbahagia ini kita bermajelis ilmu dalam majelis kita sebelum berbuka puasa, dan ini adalah hari terakhir dari Ramadan 1447 Hijriah. Tentu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal tergantung dari penutupnya. Akhir dari Ramadan kita, akhir puasa kita, ya, akhir dari kesempatan kita untuk bersungguh-sungguh memakmurkan bulan Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meraih kemuliaannya. Dan alhamdulillah jamaah rahimakumullah, tema kajian kita di kesempatan sore yang berbahagia ini yaitu dengan tema istiqomah di atas ketaatan. Istiqamah di atas ketaatan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita yaitu dengan tema istiqamah di atas ketaatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika
seorang sahabat bertanya, yaitu Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, ucapkan untukku satu ucapan yang dengannya aku tidak akan bertanya kepada siapapun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Kul amantu billah tsumma istaqim." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kul amantu billah." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Ini jamaah rahimakumullah, seorang sahabat bertanya agar mendapatkan satu ucapan, satu ilmu, satu kalimat yang dengannya ia berpegang teguh dan ia tidak akan bertanya kepada yang lain. Ucapan apa, kalimat apa, jamaah rahimakumullah? Amantu billah tsumma istaqim. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ya, ucapkanlah aku beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Iman berupa ucapan, berupa amalan, demikian niatan yang ada di dalam hati. Inilah iman. Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil jinan. Iman adalah ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan, dan meyakini dengan hati. Maka seorang mengucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu istiqomah di atas imannya, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa sedih atas mereka. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, balasan atas apa yang mereka amalkan. Ini jamaah surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas ucapannya Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, yaitu istiqamah di atas imannya, istiqamah di atas ucapannya Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Maka balasan untuk orang-orang yang istiqamah di atas ketaatan, istiqamah di atas keimanan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa sedih atas mereka, yaitu tidak takut dengan apa yang akan terjadi dan tidak bersedih dengan apa yang sudah terjadi. Ini jamaah rahimakumullah, salah satu jalan kebahagiaan adalah istiqomah di atas iman, istiqomah di atas ketaatan. Ini jalan iman. Ya, karena sebaliknya itu yang membuat kita gelisah, membuat kita susah. Ketika seorang tidak istiqomah, ya, dalam keadaan beriman, dalam keadaan baik, kemudian tidak istiqomah, ya jatuh dalam dosa, ia mengulang dosa, ya. Bagaimana keadaan yang demikian? Ia akan susah, ia akan bersedih, ia akan merasa gundah, tidak nyaman, merasa jauh dari Allah, merasa berbuat dosa, ia merasa tidak beribadah dengan benar kepada Allah, ia susah. Tapi sebaliknya orang-orang yang istiqomah, istiqomah di atas iman, istiqomah di atas
ketaatan, apa yang didapati la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Artinya mereka orang-orang yang sangat bahagia. Di dunia demikian, bagaimana di akhirat? Ulaika ashabul jannah. Di akhirat mereka adalah penduduk surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jazaan bima kanu ya'malun, balasan atas apa yang mereka amalkan, yaitu iman dan istiqamah, ketaatan dan istiqamah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya para salaf menafsirkan ayat ini. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan lam yusyriku billahi syai'a. Orang-orang yang istiqamah setelah iman, setelah ketaatan kepada Allah, yaitu mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Walam yaltafitu ila ilahi ghairihi. Mereka tidak menoleh kepada sesembahan selain Allah. Mereka istiqamah. Dialah Allah satu-satunya Tuhan mereka. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar As-Siddiq memahami ayat ini bahwa seorang yang istiqamah di atas tauhid, ia mentauhidkan Allah, ia tidak berbuat syirik kepada Allah, ya, demikian keadaannya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan istaqamu ala amrillah fa'amilu bi ta'atillah wastanabu ma'siyatah. Kata Al-Hasan Al-Basri, istiqamah di atas iman yaitu istiqamah di atas perintah Allah. Mereka mengerjakan ketaatan dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Ini jamaah rahimakumullah, kita bicara bulan Ramadan adalah bulan ketaatan. Bagaimana ibadah kita dengan ibadah puasa, ibadah salat malam atau salat tarawih, ibadah kita dengan Al-Quran, berzikir kepada Allah, ibadah kita dengan banyak bersedekah, ya, ibadah kita dengan berbagai macam ibadah, ya, berbagai macam ibadah kita tunaikan di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan ketaatan. Bagaimana kita menutup Ramadan ini? Bagaimana kita setelah selesai dari bulan Ramadan? Jawabannya adalah istiqamah di atas ketaatan. Ya, istiqamah di atas ketaatan. Yaitu apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan adalah kita istiqamah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Al-Hasan Al-Basri mengatakan yaitu istiqamah di atas perintah Allah, selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan al-istiqamah an tastaqima 'alal amri wan nahi. Istiqamah adalah istiqamah di atas perintah dan larangan. Ya, istiqamah untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan istiqamah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah makna istiqamah di atas ketaatan, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka mereka orang-orang yang istiqamah menggabungkan dua kesempurnaan. Yang pertama yaitu sempurnanya iman kepada Allah, dan yang kedua sempurnanya istiqamah di atas keimanan. Ini jamaah rahimakumullah, dua perkara besar di dalam agama kita, yaitu menyempurnakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menyempurnakan istiqamah di atas keimanan, di atas ketaatan. Ini jamaah rahimakumullah, sehingga tidak merasa bahwa kita sudah banyak mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan.
sudah banyak beramal soleh di bulan Ramadan, sampai di situ kemudian terjun bebas. Setelah Ramadan, selamat tinggal, selesai. Dia merasa sudah banyak beramal di bulan Ramadan. Belum, yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu keimanan, itu ketaatan. Dan kita masih punya dua kesempurnaan, atau kesempurnaan yang kedua yaitu istiqomah. Maka setelah Ramadan tidak ada pilihan kita kecuali menyempurnakan yang kedua. Setelah keimanan, setelah ketaatan, maka sempurnakan dengan istiqomah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Artinya semua kebaikan, semua ketaatan tetap kita jaga. Apalagi bicara istiqomah tadi adalah istiqomah di atas perintah dan larangan Allah. Semua perintah Allah tetap kita jaga untuk kita kerjakan. Sebaliknya semua larangan Allah tetap kita jaga untuk senantiasa kita tinggalkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang istiqomah dengan halawatul iman, yaitu manisnya iman, manisnya ketaatan. Tuma'ninatul qalbi. Orang-orang yang istiqomah mereka mendapatkan ketenangan hati. Rahatun nafsi wal bal. Orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang istiqomah, mereka merasakan tenangnya jiwa dan pikiran. Ya, tenangnya jiwa dan pikiran. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Tidakkah seorang yang dilapangkan dadanya di atas Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, ia ada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, celaka orang-orang yang hatinya keras karena tidak mengingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka ada di dalam kesesatan yang nyata. Ini jamaah rahimakumullah. Allah sifati syarahallahu sadrahu, orang-orang yang dilapangkan dadanya, yaitu orang-orang yang diberikan cahaya istiqomah, cahaya iman, cahaya istiqomah, maka hatinya sangat lapang, jiwanya sangat tenang. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, kalau kita kaji bahasan tulisan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kita akan dapati buruknya dosa dan maksiat. Ya, beliau tulis lebih dari 70 keburukan karena sebab dosa dan maksiat. Ya, sebaliknya lawannya maksiat apa jamaah rahimakumullah? Ketaatan. Apa keutamaan dari ketaatan? Keutamaan dari ketaatan adalah ketenangan jiwa. Ketika membandingkan antara nikmatnya maksiat ya dengan nikmatnya istiqomah, apakah sebanding jamaah? Ternyata tidak. Ya, nikmatnya maksiat itu hanya sekejap. Nikmatnya maksiat itu hanya hitungan detik, menit, mungkin jam, bisa jadi tidak sampai. Ya, ketika seorang mengumbar pandangan misalnya, ia merasa nikmat melihat yang haram. Tapi berapa lama nikmat tersebut? Mungkin 1 menit, mungkin 5 menit. Ya, tidak lama. Nikmat, merasa nyaman, merasa bahagia dengan maksiat, hanya beberapa menit. Setelah itu apa yang terjadi? Waliyadzubillah. Yang terjadi setelahnya adalah rasa takut, ya, rasa bersalah, merasa hati keras, hati susah untuk taat kepada Allah, merasa jauh dari Allah. Ya, demikian rasa takut yang menghantui dalam diri jamaah rahimakumullah karena sebab dosa. Dan itu terjadi berapa lama? Perasaan susah, sedih, sempit, dada yang tidak nyaman,
jiwa yang tidak tenang itu berapa lama? Hitungan menit, jam, jamaah rahimakumullah. Ternyata bisa jadi sangat lama. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh orang-orang yang istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, ia tinggalkan larangan-larangan Allah, apa yang ia dapatkan? Syarahallahu sadrahu, dadanya sangat lapang. Fahuwa ala nurin min rabbih, ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sebenarnya ada di dalam hatinya, ada di dalam dadanya, karena sebab istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka yang kita rasakan di bulan Ramadan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Amal ibadah kita semakin baik, amal ibadah kita banyak. Ya, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Tapi satu catatan, janganlah kita tertipu dengan amal saleh kita. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang benar, ia tidak akan tertipu dengan amal salehnya. Ia tidak akan bersandar dengan rahmat Allah. Ini jamaah rahimakumullah. Kenapa? Ia tahu betapa banyak kekurangannya, betapa banyak dosa-dosanya. Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai dengan 61, jamaah rahimakumullah. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut kepada Allah, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, mereka beriman dengan ayat-ayat Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka itu orang-orang yang mengerjakan kebaikan namun hati mereka sangat takut karena mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ini jamaah rahimakumullah, di antara sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang bertakwa, mereka itu bersungguh-sungguh untuk beramal saleh, bersungguh-sungguh mengerjakan kebaikan, tapi dalam keadaan mereka sangat takut kepada Allah. Ada dua sisi, ya, keadaan orang-orang yang beriman, mereka sangat kuat beribadah kepada Allah. Sisi yang kedua, mereka sangat takut kalau amal mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka sangat sedikit amalnya, tapi mereka sangat pede dengan amal tersebut. Ini siapa? Sifatnya orang-orang munafik. Ya, amalnya buruk, amalnya sedikit, amalnya tidak disempurnakan. Ya, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk mengerjakan salat, mereka berdiri dalam keadaan sangat bermalas-malasan. Ya, ketika mereka mengerjakan salat isya, salat subuh, asqalus salah alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat atas orang-orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Ya, ini keadaan mereka. Tapi dari sisi hati mereka bagaimana dengan amalnya? Mereka sangat pede, mereka sangat yakin. Inilah keadaan orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman, bagaimana keadaan mereka? Mereka itu yang bersemangat, bersungguh-sungguh. Ya, mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan, tapi hati mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kita ambil tadi, jamaah rahimakumullah. Selama 1 bulan kita beribadah kepada Allah, mungkin dalam perasaan kita sangat kuat kita beribadah kepada Allah, mungkin sangat hebat kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Apakah kemudian kita pede dengan amal tersebut? Jawabannya tidak. Kita sangat takut kepada Allah. Ya, hendaklah kita sangat takut kepada Allah. Ketika kita bandingkan antara amal kita dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, apakah salat kita sudah benar-benar mengagungkan Allah? Mungkin belum, kita masih banyak lalai dari salat kita. Kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, apakah sudah kita sempurnakan? Masih banyak yang kurang dari kewajiban kita. Hati kita yang tidak lalai kepada Allah, selalu mengingat Allah, apakah demikian? Tidak. Hati kita banyak lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian satu persatu dari amal yang seharusnya kita sempurnakan untuk mengagungkan Allah, ternyata kita masih sangat
sangat jauh dari itu semuanya. Sehingga amal yang kita kerjakan pun ya demikian, kita takut kepada Allah. Takut di sini bukan pesimis, bukan jamaah, tapi takut di sini adalah takut kalau tidak diterima Allah, dalam keadaan hati sangat berharap agar itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Menggabungkan antara khauf dan roja. Ya, menggabungkan antara rasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi yang bersandar kepada amal kita selama Ramadan itu berarti sangat kuat berharapnya kepada Allah, tapi tidak ada rasa takut pada Allah, padahal harusnya imbang ya, harusnya imbang antara khauf dengan roja, antara takut kepada Allah dan berharap kepada Allah harusnya imbang. Ini jamaah rahimakumullah, sehingga tidak tertipu dengan amal yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan, tidak juga hanya bersandar dengan rahmat Allah, ya, tidak bersandar dengan rahmat dan keutamaan Allah saja, kemudian tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, para sahabat, para salaf, mereka yang paling kuat beramal, mereka juga yang paling kuat untuk takut kepada Allah kalau amal mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, manusia yang paling sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Jawaban Ibunda Aisyah, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Artinya semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quran beliau kerjakan. Semua larangan Allah di dalam Al-Quran beliau tinggalkan. Itulah Rasulullah SAW. Tapi ketika perintah istiqomah itu turun kepada Nabi SAW, ya, Rasulullah mengatakan, ya, para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis ini, sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan. Syayabatni Hudun wa akhwatuha. Kata Nabi SAW, surat Hud dan teman-temannya yang membuat aku beruban. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, laqad syibta, wahai Rasulullah, engkau telah beruban. Apa jawaban Rasulullah? Iya, aku beruban karena surat Hud dan teman-temannya. Ada apa? Perintah yang paling berat dalam surat Hud, ya, adalah perintah istiqomah. Kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Ini jamaah rahimakumullah. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Ternyata ini perintah yang paling berat dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kepada Allah dan perbanyaklah istighfar. Ini jamaah rahimakumullah dalam surat Fussilat ayat yang ke-6. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Hendaklah engkau istiqomah sebagaimana diperintahkan bersama dengan orang-orang yang bertaubat. Wala tadghaw, jangan melampaui batas. Ini jamaah surat Hud ayat 112 113. Ini yang Rasulullah katakan, syayabatni Hudun wa akhwatuha. Surat Hud, ia membuat aku beruban. Jamaah rahimakumullah, sehingga istiqomah itu perkara yang sangat berat. Dirasakan Nabi SAW itu sangat berat, padahal beliau adalah manusia yang paling sempurna. Tapi merasakan istiqomah luar biasa. Maka ini untuk kita. Ya, ketika kita istiqomah, kemudian ada yang kurang, segera kembali ke jalan istiqomah. Kita istiqomah, jatuh dalam dosa, segera beristighfar, segera bertaubat, kembali ke jalan istiqomah. Karena memang istiqomah tidak mudah. Istiqomah itu berat. Iya. Bahkan yang paling berat dirasakan Nabi SAW. Maka doa yang paling banyak dibacakan Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ini doa yang paling banyak dibaca Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena memang istiqomah itu sangat
sangat berat. Apalagi istiqomah di akhir zaman. Ya, Nabi SAW menyifati al-qabid ala dinihi kal-qabid alal jamri. Ya, akan datang satu zaman di mana umatku merasakan berpegang teguh dengan agamaku, dengan Islam itu seperti memegang apa jamaah? Memegang bara api, ya. Yang seperti itu kita rasakan tidak jamaah? Iya, kita rasakan betapa beratnya istiqomah. Betapa beratnya istiqomah di atas perintah dan larangan. Selalu menjalankan perintah dan selalu meninggalkan larangan itu sangat berat. Iya, di zaman kita seperti ini seperti memegang bara api, tapi harus dipegang. Kalau tidak, maka meninggalkan istiqomah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian Ramadan kita tutup ya dengan apa? Dengan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Semua kebaikan jaga, semua amal saleh jaga. Nilai-nilai dari Ramadan dan ketaatan kita kepada Allah selalu kita jaga di luar Ramadan. Ya, salat kita, ya demikian puasa kita, ya demikian semangat kita, hati kita, kesungguhan kita, ya semangat dalam semua kebaikan, sedekah, ya demikian kebaikan, akhlak mulia, semangat berilmu. Alhamdulillah kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Ketika membawanya mungkin berat, tapi ketika sudah duduk mendengarkan ilmu, alhamdulillah kita merasa dalam satu taman yang sangat indah, taman surga. Ya demikian, maka istiqomah hendaklah kita jaga. Sebagaimana tadi kita sebutkan, antara nikmatnya maksiat ya dengan keburukan yang datang setelahnya ternyata tidak sebanding ya. Nikmat maksiat itu hanya beberapa menit saja, sedangkan keburukannya itu bisa jadi berbulan-bulan, bisa jadi bertahun-tahun, sampai kita kemudian taubat, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah adalah ketenangan hati kita, kebahagiaan kita, jalan hidup kita, dan itu yang dengannya, dengan iman dan istiqomah, ketaatan dan istiqomah kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahimakumullah apa yang kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Romlan LCMAG hafizahullah taala, semoga ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan dengan istiqomah. Sedikit kami informasikan kepada seluruh jamaah akan senantiasa menjaga kebersihan Masjid Abdurrahman bin Auf dan mohon senantiasa membuang sampah pada tempatnya. Jelang berbuka silahkan dapat menuju ruang makan dan memperbanyak doa. Waktu maghrib akan tiba beberapa saat lagi. Silahkan menuju ruang makan dengan tertib dan tenang. Dan sedikit kami informasikan kepada seluruh pemirsa Klik Sunnah TV dan jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf agar besok pagi menghadiri sholat Id di lapangan parkir Masjid Abdurrahman bin Auf pukul 6:30 pagi, yang dibersamai dengan imam dan khatib oleh beliau Ustaz Muhammad Romlan LC MAG hafizahullah taala dengan tema menggapai takwa hidup bahagia. Siapkan infak terbaik Anda dan haram membawa alas sholat.